Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil akhir pemilu 2024 hari Rabu ini. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara pasangan Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi. Pasangan Ganjar Mahfud telah bersiap menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi dengan menyiapkan sejumlah bukti. Sore ini kita akan membahasnya dengan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Profesor Todung Mulya Lubis, Jubir TKN Prabowo Gibran Wihadi Wiyanto, dan pengajar hukum kepemiluan FHUI Titi Anggraeni. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Nana, Prof, Pak Wihadi. Saya mau ke Prof Todung terlebih dahulu. Prof Todung, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2024. Sejauh ini baru saja masuk ya, data KPU menunjukkan paslon 3 belum menunjukkan keunggulan di 1 provinsi. Sementara paslon 2 menang di 35 provinsi dan paslon 1 menang di 2 provinsi. Apakah kemudian TPN Ganjar Mahfud sejauh ini bisa menerima hasil perhitungan KPU ini? Ya tentu kalau ditanya apakah kita bisa menerima perhitungan hasil KPU, kita tidak menerima perhitungan hasil KPU. Sebab kalau kita melihat ya pemilu, kita kan melihat proses yang holistik, ya. Tidak semata-mata proses penghitungan suara. Ini hanya satu bagian dari keseluruhan proses pemilu, dan pertanyaannya adalah apakah ya hasil-hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari yang lalu itu tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada sebelum pencoblosan itu. Nah, kalau kami melihat bahwa proses ini dimulai dengan ya pendaftaran, kemudian juga ada kampanye, dan dalam kampanye itu banyak masalah ya. Kita bicara banyak mengenai kecurangan ya, pelanggaran pemilu, dan itu semua mendikte pemilih. Jadi voting behavior dari pemilih itu banyak ditentukan oleh bansos ya yang didistribusikan, banyak ditentukan juga oleh intervensi kekuasaan yang terjadi, banyak juga ditentukan oleh kriminalisasi yang terjadi pada kepala desa misalnya. Nah, semua ini punya andil terhadap voting behavior. Nah, voting behavior ini yang dilakukan ya, dan kita lihat pada tanggal 14 Februari itu menentukan pilihan, menentukan hasil. Nah, buat saya ya yang ikut dalam kampanye berkali-kali, saya selalu merasa antusiasme yang luar biasa dari pemilih. Dan saya tidak bisa membayangkan kenapa PDIP misalnya yang stronghold-nya, basisnya sangat kuat seperti di Bali, itu bisa lost, bisa kalah, bisa tidak dapat. Nah, PDIP yang memang dikenal selama ini juga selalu kuat, misalnya di Jawa Tengah, ya, di Sulawesi Utara, di NTT. Jadi buat saya ada pertanyaan besar yang saya tidak bisa jawab, dan perhitungan ini dan semua algoritma dan semua quick count itu membuktikan bahwa there's something wrong itu. There's something wrong with all this counting process. Ya, jadi saya mempertanyakan hasil itu. Oke, berarti belum bisa menerima. Tapi saya ingin bertanya ya ke Prof Todung ya. Pada saat tahun 2009, meskipun Bali dan juga Jawa Tengah menjadi kandang banteng, pada saat itu Ibu Mega nggak menang di situ. Yang menang adalah Pak SBY. Tapi partainya menang, PDIP di Bali dan juga Jawa Tengah. Apakah kemudian itu tidak menjadi salah satu catatan begitu untuk TPN Ganjar Mahfud? Kalau kita melihat 2009 ya, 2009 juga kita dihadapkan pada situasi yang tidak persis sama, tapi juga ada kesamaannya. Pada tahun 2009, Presiden SBY juga mulai menyalurkan bansos cukup masif pada waktu itu. Ya, nah ini belajar di pengalaman di Thailand. Thaksin melakukan ya politisasi bansos yang berhasil dalam menggait pemilih pada waktu itu. Nah, kenapa ya Partai Demokrat yang pada tahun 2004 tidak mendapat suara sebanyak itu, tiba-tiba melonjak mendapat suara sekitar 24% kalau saya tidak salah. Golkar jatuh, P jatuh. Jadi menurut saya ini ada pengaruhnya. Jadi kalau saya tadi bicara voting behavior itu ditentukan oleh apa yang terjadi pada sebelum tanggal 14 Februari itu. It does count. Gitu. Saya ingin ke paslon 2 ya, Pak Wihadi. Ini ternyata TPN Ganjar Mahfud paslon 3 belum bisa menerima hasil perhitungan KPU. Bagaimana kemudian paslon 2 menanggapinya? Ya, pertama-tama saya justru akan mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah mempercayakan untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pasangan 02 yang memperoleh
angka tertinggi pada saat pemilihan sekarang ini dan perhitungan saat ini. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Todung tadi, kalau memang itu ada pelanggaran-pelanggaran kan sudah ada mekanismenya, bahwa mekanismenya itu kan bagaimanapun juga bisa melaporkan kepada Bawaslu, karena Undang-Undang Pemilu kan sudah mengatur bahwa ada pelanggaran melaporkan kepada Bawaslu dan kemudian DKPP, dan apabila hasil perhitungan ini pada saat rekapitulasi ini ada juga ketidakpuasan, yaitu kan ada mekanismenya dengan ke MK. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu ya kita sama-sama bahwa memang proses pemilihan presiden dari tahun ke tahun tidak pernah lepas daripada proses MK juga. Jadi bagaimanapun juga kekalahan, penghitungan, tentunya itu ada juga ketidakpuasan dan itu memang selalu akan ke MK. Dan disinilah memang bahwa bukti-bukti yang harus dibawa kepada MK pun juga sudah jelas. Jadi bagi kami, ini sebenarnya kalau dari Pak Prabowo kan, kami dari tim Pak Prabowo ini tidaklah kaget karena 2 kali kita kalah pada saat Pilpres pun juga kita ke MK. Jadi saya kira itu adalah hak daripada calon presiden yang lain untuk melakukan gugatan di MK, tinggal kita pembuktian pada saat nanti di MK. Oke, jadi tadi dikatakan ya Pak Wihadi oleh Prof. Todung bahwa ada something wrong pada saat pemilihan begitu ya, dan itu changing behavior-nya pemilih atau perubahan behavior dari pemilih itu terjadi sebelum tanggal 14 Februari begitu, dan salah satunya adalah karena faktor bansos yang mungkin membantu pemenangan paslon Anda. Gimana? Saya kira something wrong itu kan harus dibuktikan. Kalau kita bicara something wrong, semuanya kita bicara something wrong. Kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi sebelumnya itu pun juga kita melihat banyak juga kecurangan, banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan 03 maupun 01 yang kita laporkan kepada Bawaslu. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang terjadi, tidak hanya terjadi dugaan daripada Prof. Todung saja, tapi kita semuanya tahu bahwa apa yang menjadi proses daripada pemilu itu tidak lepas daripada pelanggaran yang selalu akan dilaporkan kepada Bawaslu. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana proses pelaporan pelanggaran di Bawaslu itu. Jadi kita tidak bisa semata-mata bahwa something wrong, proses yang dianggap seakan-akan bahwa ini adalah mempengaruhi daripada proses pemilihan. Itu kan suatu hal yang bisa terjadi, bahwa masyarakat juga akan bisa terjadi berubah pikiran untuk memilih siapa itu. Oke, saya mau ke Mbak Titi ya. Mbak Titi, meskipun KPU tampaknya akan menyelesaikan perhitungan pada malam hari ini untuk 38 provinsi, tapi tadi Prof. Todung sudah secara tegas mengatakan bahwa TPN Ganjar Mahfud atau Paslon 3 belum bisa menerima hasilnya karena memang ada sesuatu yang patut dipertanyakan begitu ya, dan patut dicurigai, makanya akan dibawa ke MK. Bagaimana Anda melihat ini Mbak? Salah satu pihak yang tidak bisa menerima hasil. Iya. Tidak menerima hasil itu kan harus dikontekskan juga pada keberatan terhadap proses ya. Dan keberatan terhadap proses yang mempengaruhi hasil itu memang ruangnya ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu itu adalah menyangkut perselisihan terkait penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU yang berpengaruh terhadap perolehan kursi. Nah, soal hasil pemilu itu jangan dilihat hanya angka-angka yang diselesaikan rekapnya oleh KPU insya Allah malam ini. Tetapi juga angka itu harus dihasilkan dari sebuah proses yang konstitusional. Proses yang konstitusional yang dikehendaki konstitusi itu apa? Proses yang luber, jujur, adil, demokratis. Nah, suara pemilih itu harus dipastikan diberikan sesuai dengan kehendak bebasnya. Kalau kemudian ada cara-cara untuk membelokkan kehendak bebas pemilih dengan pendekatan-pendekatan yang manipulatif dan menggunakan cara-cara yang melanggar aturan, tidak semua bisa diselesaikan oleh mekanisme formal selama tahapan. Karena institusi yang terlibat di dalam penyelesaian masalah ketika tahapan itu juga bisa bermasalah. Nah, ketika kemudian ada peluang instansi-instansi yang berwenang menyelesaikan masalah hukum ketika tahapan itu juga bermasalah dan tergelincir, maka Mahkamah Konstitusi yang melakukan evaluasi itu. Jadi itu yang harus kita tempatkan. Saya kira ketika ada yang menyatakan keberatan dan pergi ke Mahkamah
Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa disebut sebagai tidak siap kalah, Oke. tetapi justru menempuh jalur konstitusional Baik. yang diberikan oleh konstitusi untuk memperjuangkan keadilan pemilu. Oke, saya harus jeda terlebih dahulu ya, tapi nanti saya akan tanya ke Prof. Todung bagaimana persiapan dari TPN Ganjar Mahfud untuk menggulirkan gugatan sengketa hasil Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan 3 orang narasumber. Hasil Pilpres akan diumumkan KPU, gugatan ke MK siap diajukan. Dan saya akan kembali lagi ke TPN Ganjar Mahfud ya, Profesor Todung Mulya Lubis. Artinya sudah siap ya Prof. Todung ya, akan mengajukan gugatan ke MK. Bukti-buktinya mungkin apa saja yang sudah disiapkan, karena kabarnya ada salah satu Kapolda yang akan diajukan sebagai saksi. Oke, sebelum itu saya ingin kemukakan juga bahwa kita sudah berkali-kali menulis surat ke Bawaslu, melaporkan ke Bawaslu. Kita juga yang pertama menulis surat kepada KPU ketika kontroversi Sirekap itu muncul pada waktu itu. Tapi kita tidak melihat tanggapan dari KPU sama sekali. Nah, kita ke MK karena memang kita melihat bahwa MK adalah tempat atau last resort untuk menyelesaikan sengketa Pilpres ini. Nah, MK ini tidak hanya bicara mengenai angka, perolehan suara atau perbedaan perolehan suara. Nah, kami tetap melihat bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Jadi proses itu tidak bisa diabaikan. Nah, apakah kami punya bukti-bukti? Kami punya bukti-bukti tentunya. Oke. Kami banyak sekali punya laporan yang kita terima di daerah, kita punya saksi, kita punya ahli, kita punya bukti-bukti tertulis ya, ada video juga. Nah, kita semua sudah siapkan dan kita tidak kekurangan bukti untuk itu. Nah, tadi Anda menanyakan ada seorang Kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh mengenai hal ini karena kita tidak ingin mendisclose siapa saksi yang akan kita hadirkan, ya, apakah itu Kapolda, apakah itu yang lain. Tapi saya ingin mengatakan di sini bahwa Kapolri membuat statement, ya, kalau saya tidak salah saya baca tadi pagi bahwa dia melarang Kapolda untuk menjadi saksi dan akan dikenakan sanksi menjadi saksi. Buat saya ini pernyataan yang sangat tidak bisa diterima. Secara hukum siapapun yang diminta untuk menjadi saksi oleh Mahkamah Konstitusi, seharusnya dia hadir. Dia mesti menghormati. Nah, ini buat saya unacceptable ya, tidak bisa diterima pernyataan Kapolri yang menurut saya tidak menghormati hukum. Oke, artinya Anda membenarkan bahwa ada personil kepolisian setingkat Kapolda yang akan diajukan sebagai saksi begitu ya? Saya tidak mengatakan itu, tapi siapapun yang akan kita ajukan sebagai saksi, dia harus datang ke Mahkamah Konstitusi dan menghormati panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana kemudian persiapan TKN Prabowo Gibran menghadapi gugatan sengketa Pilpres di MK yang akan diajukan oleh tim 03 dan mungkin tim 01 ya? Ya, kami sudah mempersiapkan tim juga yang akan menghadapi gugatan daripada pasangan calon presiden yang lain. Tapi dalam hal ini yang informasi yang kami terima dan pantauan yang kami terima selama penghitungan suara rekapitulasi di KPU hingga saat ini sih tidak ada bukti-bukti yang disampaikan pada saat kecurangan-kecurangan yang disampaikan itu dari KPU itu bukti-bukti juga tidak ada. Jadi saya kira kesiapan kami tetap akan mempersiapkan karena bagaimanapun juga apa yang menjadi gugatan itu memang harus kita hadapi ibarat gugatan dari pasangan yang lain di MK, dan tentunya kita juga sudah mempersiapkan bukti-bukti adanya kecurangan-kecurangan daripada presiden pada calon presiden yang lain. Jadi saya kira ini semuanya kita juga sudah harus mempersiapkan dan kita sudah bersiap-siap untuk masalah ini. Oke, jadi Pak Wihadi, dari TKN Prabowo Gibran juga akan membeberkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain begitu? Padahal kan dari paslon 1 dan 3 pasti akan mengarahkan kecurangannya dilakukan oleh paslon Anda. Tapi paslon Anda atau tim Anda akan membeberkan juga kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain, begitu Pak Wihadi? Saya kira semuanya juga sudah jelas bahwa apa yang kita laporkan di Bawaslu dan laporan kita di Bawaslu itu adalah kuadran banyak yang masalah kecurangan-kecurangan. Dan itu adalah merupakan satu bukti juga bahwa ini adalah kecurangan-kecurangan juga sudah pernah kita laporkan di Bawaslu. Artinya kan memang kita semua sudah kumpulkan apa yang menjadi perhatian kita terhadap kecurangan-kecurangan itu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang
kita sudah mempersiapkan juga apa yang mesti harus kita lakukan bahwa adanya kecurangan-kecurangan itu. Jadi kalau toh sekarang misalnya hasilnya adalah merupakan kemenangan daripada pasangan kami, nah tentunya ini tidak terlepas daripada memang pilihan daripada hati nurani gitu. Oke, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kita lihat ya, sengketa Pilpres yang sebelumnya pernah dibawa ke MK sejak 2009, 2014, 2019, ini kan ternyata gagal untuk membuktikan adanya kecurangan ya. Apakah kemudian peluang gugatan sengketa Pilpres yang diajukan akan bernasib sama atau mungkin bisa bernasib berbeda? Mbak Titi? Ya, memang di Pilpres itu tidak mudah karena dari sisi desain waktu saja sudah membatasi pembuktian yang optimal, 14 hari kerja. Bagaimana mungkin misalnya persoalan pemilu yang meliputi Indonesia dan seluruh luar negeri diselesaikan dengan waktu 14 hari kerja, apalagi yang didalilkan menyangkut kualitas dan kredibilitas proses. Sebenarnya di sini juga jadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak membelenggu diri ya, dan berani mengambil langkah-langkah progresif untuk menghadirkan betul-betul jaminan pemilu yang konstitusional. Karena proses PHPU ini kan terbuka, transparan, dan disaksikan oleh seluruh publik Indonesia. Ini juga bisa jadi momentum bagaimana kita merekonstruksi pemilu di pandangan pemilih. Karena segala permasalahan hukum itu diungkap secara terbuka. Dan ruang itu hanya bisa hadir kalau waktu untuk melakukan pembuktian itu proporsional dan memungkinkan untuk para pihak mendapatkan perlakuan yang setara. Nah, yang berikut saya kira memang dinamika 2024 ini kan agak berbeda ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu. Adanya teknologi informasi, sosial media, itu kemudian menjadi salah satu ruang dialektika dan diskursus yang membuat proses pemilu itu lebih bisa terbaca dan tergambar di publik kita. Dan ketika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, saya kira tidak melulu sama begitu. Dan dalam hal ini kalau kita lihat misalnya apa yang didalilkan oleh para pihak terkait dengan bukan hanya netralitas birokrasi, tapi bagaimana dugaan sumber daya negara memberi insentif kepada pemenangan salah satu pihak, itu betul-betul harus melalui atau melampaui persidangan yang bukan hanya berfokus kepada angka-angka saja. Nah, proses rekapitulasi suara itu kan fokusnya pada angka. Angka yang diberikan di bilik suara bisa saja mencerminkan memang betul yang diberikan oleh pemilih. Tetapi apakah suara itu diberikan sesuai dengan kehendak bebas pemilih, itu yang menjadi tantangan dari nomor 1 dan nomor 3 untuk bisa membuktikan dan membangun argumentasi yang kokoh, misalnya bahwa telah terjadi pembelokan-pembelokan suara dan itu berdampak pada konfigurasi suara. Dan kita ini kan dari 3 pasangan calon misalnya berpengaruh bahwa ruang untuk masuk ke putaran kedua itu sebenarnya terbuka lebar kalau fair competition itu benar-benar diberikan. Tapi sekali lagi tadi seperti disampaikan ini bukan sesuatu yang mudah, kekokohan permohonan, alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung itu sangat diperlukan karena kita merekonstruksi sebuah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil pengumuman resmi dari KPU terhadap pemenang Pilpres dan juga pemilu legislatif 2024 dan nanti kita tunggu gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi yang akan diajukan oleh TPN Ganjar Mahfud dan mungkin oleh Timnas Amin ya, Prof. Todung ya. Sudah ada pengacaranya berapa yang diajukan nanti, Prof? Bocoran sedikit. Cukup banyak. Cukup banyak ya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana proses sidangnya di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak dan juga Ibu. Ya, terima kasih. Malam.